Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah jamaah salat maghrib majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla. Setelah merayakan Idul Adha, setelah juga menunaikan ibadah kurban, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali pengajian kita sebagaimana biasa. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salam atas tuntunan dan mau'izahnya untuk kita sekalian. Ta'zim takrim pada yang mulia guru-guru kami semua, baik yang berhadir maupun yang mungkin sempat melihat baik sengaja atau tidak sengaja melalui siaran panitia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita melihat kajian tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 230 dan seterusnya. Tawajalla dalam Al-Qur'an, zalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Makna sepintas dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa wa may yu'azzim hurumatillahi, siapa yang mengagungkan apa yang menjadi siapa yang mengagungkan hurumatillah, maksudnya manahallahu anhu mimma asihi. Mengagungkan ada dua. Pertama, mengagungkan sya'airallah. Nanti ada ayat ke depan, wa may yu'azzim sya'airallah. Yang kedua, mengagungkan hurumatillah, tapi maknanya beda. Ketika Allah berfirman, wa may yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan apa yang Allah larang, agung sih. Apanya yang diagungkan? Larangan Allah itu disosialisasikan. Larangan Allah itu digembar-gemborkan. Larangan Allah itu dikampanyekan bahwa itu larangan Allah. Larangan Allah itu digembar-gemborkan, diberitahukan pada orang-orang itu larangan Allah. Berayuk-rayuk daripada informasi yang disampaikan oleh Allah. Nyan gekeun yu'adzim hurumatillah, tatanggap serius larangan Allah. Itulah maknanya wa may yu'azzim hurumatillah. Kita menanggapi dengan serius bahwa itu benar dilarang oleh Allah. Kita lihat di sini dijelaskan. Manahallahu anhu, apa yang Allah larang, mimma asihi, dalam bentuk maksiat. Jadi kita agung-agungkan bahwa itu benar larangan Allah. Nyan makna perayu larangan. Kon tapubut larangan. Baik salah. Karena wa may yu'azzim ini ada dua. Satu hurumatillah, satu lagi sya'airallah. Wa ta sya'airallah. Tapi agung-agungkan untuk tapubut. Menyo hurumatillah, tapi agung-agungkan untuk ditinggalkan. Jadi kalimatnya sama, yu'azzim juga.
wa ta'dhimiha tarki. Ini dia, dan membesarkan bahwa itu adalah larangan. Apa yang Allah turunkan untuk kita hamba, apa yang Allah atur untuk kita manusia. Yang betul larangan Allah, yang kelarangan long degkeun lamunan. Biasa kan wate tabut jamun. Ladung bengeh ketungku lagi ibu-ibu sebahagian, mohon maaf ke mandung bila nak pegah. Asai kau pegah ayat boleh kawin 4, kau pegah ketungku. Kena pegah bahwa itu adalah firman Allah, bukan produknya tengku. Saya ketungku yang semua buat kaji kawin put bengeh ribai tengah ketungku. Jadi mau dibilang itu adalah aturan Allah yang membolehkan. Ketika dibilang nyanurinang harus hormat suami, harus patuh suami, nyan bika bengeh ketungku sih. Puham pegah menang tabak droga agam. Tentang lagi nyan. Padahal itu adalah ketentuan Allah. Jadi yang dilarang oleh Allah, kita besar-besarkan bahwa itu larangan Allah. Yang disuruh oleh Allah, kita besar-besarkan juga bahwa itu disuruh. Nyan geukeun yu'adzim. Dalam bahasa yang mungkin bebas, tanggap serius. Wa may yu'adzim. Waqila juga ada yang memberikan makna daripada hurumatillah huna di sini bahwa manasikul haji wa ta'dhimiha iqamatiha. Buno kalun pegah oleh Khazin dalam tafsirnya menyebutkan makna peraya yang haramkan oleh Allah adalah petanggap serius itu maksiat. Makna yang lain, wa may yu'adzim hurumatillah, itu adalah agungkan manasik haji. Ini makna haji. Bahkan karena ayat ini bicara seputar ibadah haji. Mapakan hang pegah dari phone kan laju. Karena sebahagian ulama tidak menafsirkan begitu, karena untuk haji nah ayat uke. Jadi yang kemenan percaturan ulama tafsir dalam memberikan makna, tapi satu pun tidak ada yang salah tu. Cuman beda persepsi, beda pandangan, semua itu benar. Salah satu diambil nanti sudah memadai, pula melele makna. Karena jawabannya hanya salah ya. Nanti ada jawaban yang tepat, yang paling tepat. Kemudian maksud contoh, nah jawaban bermacam-macam, tapi mendumutoi. Nah orang kata yang bangun, iron pakai naik motor pakai dengun. Kena ladu model orang saya kai motor, nyan hika dengun laju. Saya kai kun ka berangkat, baru cundai aja, baru itu biar motor, hika dengun laju. Ya, jadi orang mungkin bisa bertanya dan kita menjawab dengan banyak jawaban. Betul itu manvariasi. Ibah dengan hek utara ya. Silang motor aku nak piu hek maka dengan kan betul jawabannya. Salah. Tanya yang baru lain itu nak seka lang motor kah dengan. Pejut dengan ne. Keun puta tu malam. Keun. Dan puta dan malam wahana dia sepu luar paling-paling lampu puta tu mata kira tu maka dengan ke. Betul juga jawaban dan salah. Tanya yang baru yang kelih. Iron seka motor kah dengan. Puji dengan pu jawab karena bahan motor bulat saya kira apa saga bahan dengar tu gudung tapi karena bahan bulat hanya terasa maka dengar tu kan manleh jawaban betul ya. Jadi tidak ada jawaban di sana yang kontra, hanya jawaban yang mupa. Cuman untuk kan jawaban yang lumrah, jawaban yang kadang-kadang hanya lumrah. Pakan dengan motor karena bahan bulat nyanit urun jawab. Ni urun jawab lagi nyan. Tapi kan tidak salah jawaban itu. Tidak salah. Yang rata-rata apakan dengan dalam motor. Pokok muka je luar salah motornya kunik mati ke nah. Gerasakan mangat motor sampai dengun ke. Nah si yang kun tenang ke maka dengun. Tapi punya susah hadir dalam motor tapi dengun ke. Jadi semua jawaban itu bisa benar saja. Cuman tah yang paling relevan sesuai.
Ya, jadi ulang lom. Makna lain dari hurumat di sini adalah manasikul haji wa ta'dhimuha, yaitu ibadah haji dan membesarkan ibadah haji, iqamatuha, dengan cara mengerjakan haji itu. Nyan di sini adalah yang dihormati oleh Allah, yaitu yang disiarkan oleh Allah sesuai dengan ayat ukur. Wa itmamuha, dan dilakukan dengan sempurna, itmam haji dan itmam umrah. Maka ada ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata. Jadi terpegah sabah ayatnya connect juga ayat lain ji. Maka ayat Al-Qur'an semuanya menyatu dia, tidak terpisah. Bahasa sekolah, semua ayat Al-Qur'an itu adalah integral. Sambung menyambung, semua nyanduk integral, dia tidak pisahkan. Maka semua ayat-ayat Allah itu semuanya integral dan tidak pernah berlawanan. Waqila, yang kedua apa pengertian yu'adzim saya. Nah, lalu makna yang lain juga diberikan penafsiran oleh sebahagian ulama. Makna hurumat di sini huna al-baitu al-haramu, yaitu Ka'bah. Nyan hurumat, barang yang dihormati oleh Allah. Maksudnya barang yang sangat mulia, yaitu Baitul Haram atau Baitullah. Baitul Haram maksudnya rumah yang sangat mulia. Baitullah artinya rumah Allah, banyak nama dia. Ka'bah itu juga, Baitullah itu juga, Hurumatillah itu juga, Baitul Haram itu juga, Baitul Atiq itu juga. Nah, jadi semuanya itu maknanya adalah sama. Menyebut Baitullah apa artinya? Kajilah, menyebut Baitul Haram, rumah yang dihormati. Masjidil Haram, masjid yang dihormati. Yang lain dihormati sih, maka kapasitasnya berbeda level. Jadi kalau level 1. Menyebut Baitullah, rumah Allah, rumah tempat ibadah kepada Allah, kan rumah tempat tinggal Allah, na'udzubillah. Jadi Baitullah itu rumah Allah, bukan seperti rumah kita. Rumah kita adalah rumah tempat tinggal kita. Rumah Allah bukan tempat tinggal Allah, karena Allah tidak bertempat, tidak memiliki ruang, tidak memiliki volume. Maka disebut rumah Allah, rumah di mana manusia beribadah kepada Allah. Jadi ada dicerita, mudah-mudahan ini tidak sampai sebodoh ini. Saat kami sering ikut manasik, pelatihan, itu kan dicerita. Jadi urang mungkin ya primitif lah kita kan. Jauh dengan pendidikan kan. Jauh dengan ilmu, jauh dengan yakbet, jauh masjid jami, mana kira-kira. Itu sempat ada jamaah yang di pelosok sana, bukan di Aceh. Ketika dia sudah bisa naik haji dan dia mendengar bahwa dia akan ke Baitullah, orang itu sempat mengira bahwa dia sempat hadir ke rumah Allah dan dia akan bertemu dengan Allah di sana. Katruk ja'u Baitullah. Bahkan dia iming-iming, insyaallah nyo kalinya bum tumeng liung Allah, apa katuh njak rumah Allah. Sebegitulah salah dipahami. Jadi anjir salah ada pahami. Walaupun itu adalah dalam bentuk idhafah, kata majmu', idhafah bahasa Indonesia, kata majmu', dalam kawaid lughah Arabiyah gekeun idhafah. Sapu tangan, apa artinya? Sapu yang ada di tangan. Ijalingku bahasa Aceh. Gekeun sapu tangan. Artinya kain itu ada di tangan. Sapu tangan bukan untuk menyapu tangan. Yang baru sapu tangan. Ini kain apa? Ini sapu tangan. Sapu tangan bukan berarti untuk menyapu tangan. Bahkan sapu tangan untuk menyapu mulut. Sapu tangan untuk lap ru'uh. Sapu tangan untuk lap gelinyung. Sapu tangan macam-macam. Padahal namanya sapu tangan. Tapi penggunaannya untuk lap ru'uh. Bahkan sapu keringat aja. Memang begitulah makna. Dan ketika letaknya pada kalimat yang lain, sudah lain lagi maknanya.
Sehingga idhafahnya gemurno bab-bab khusus dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu adalah kata majmu'. Ya. Wal baladul haram. Juga ada yang memberi makna hurumat, itu adalah balad haram, negeri di Masjidil Haram, ya, Nabawi dan Ka'bah, Makkah dan Madinah. Ada juga yang langsung maknanya adalah Masjidil Haram. Ada yang maknanya bukan Masjidil Haram, Syahrul Haram, bulan-bulan haram. Sedangkan makna ta'zim, sering bahasa Indonesia kan ta'zimnya dari bahasa Arab. Benar ta'zim maksud ke gure. Benar ta'zim maksud ke pemimpin. Itu apa arti ta'zim? Al-ilmu bi annahu yajibu al-qiyamu bi mura'atiha wa hifdhi hurumatiha. Gekhun ta'zim tak pelara hormat. Yang gure ke be ula-ula kah? Ta'zim memelihara hormat. Menyalami gurunya, mencium tangannya, mukabalah, kecium. Bahkan ada yang mukabalah dengan sangat mukabalah 2 kali, bolak balik. Yang mbak urung bet nah, mbak urung na bet ana dia. Dong buka lu. Buka balik-balik jaro tengku yang makilah jaro-jaro. Nana tadrawasi ngaji na ta'zim droy. Dan juga nanti akan ada peluk, memeluk, kecium. Menurut sifatnya, sunat memeluk itu pada saat menimbulkan syauq, kerinduan. Syauq itu bisa 2 lagi maknanya. Rindu karena bantroh atau rindu karena untuk berpisah. Contoh hotel urung salam jak haji. Salatullah, salat tajak dia serodo. Padahalnya tetangga tu, ku rindu ndak kira. Rindu karena kena berpisah danyo. Maka juga salaman. Alian na acara bertemu dengan seseorang yang belum pernah kita lihat. Nyan baru tahu. Rindu untuk datang. Yang satu rindu untuk karena buno berpisah juga berpeluk. Itu ada di dalam adab-adab. Banyak disebutkan di dalam kitab. Jadi cium jaro tengku, nyan na di dalam ta'dib. Balik lom cium na di dalam ta'dib. Kahana ni lakukan minimal tidak menjadi sesuatu yang dilecehkan. Kadang-kadang itu hana nak bolak-balik tengku kan. Hana anggap meno. Jangan fikir mandura mek salah. Bentuk nak pergi level-level long yang kan. Na level je. Ambek mandum dak pertama tu. Ke malaikat tu. Na level. Jadi ta'zim itu ada. Arti ta'zim itu adalah yajibu al-qiyamu bi mura'atiha. Sesuatu yang oleh kita wajib menjaga kemuliaannya. Wajib menjaga kehormatannya. Masjidnya nyepeh terjaga kehormatan masjid. Masjid tempat ibadah, masjid tempat iktikaf, masjid bukan tempat prok haba. Jadi baik aduk masjid tak prok haba. Kan prok en hanampu begah. Nasid masjid kan geprok haba posit geprak. Nasid. Jadi boh prok atau prak yang hadir dalam masjid. Maka masjid bukan tempat prok haba, bukan juga tempat pusanya prak. Ya. Kemudian fahuwa khairul lahu inda rabbi. Firman Allah. Maka orang yang mengagungkan hurumatillah, apa yang dihormati oleh Allah, dalam makna yang ini yang terakhir. Kalau yang tadi apa yang dicegah oleh Allah diindahkan, itu yang lebih baik bagi kita di sisi Allah, di sisi Tuhan. Ai sawabu ta'zimil hurumati khairul lahu indallahi fil akhirah. Perbuatan orang yang berlaku ta'zim kepada perintah Allah tadi dengan cara menjalankan, ta'zim kepada larangan Allah dengan cara meninggalkan, ta'zim kepada Masjidil Haram dengan cara beribadah di dalamnya, ta'zim kepada Baitul Haram dengan beribadah pada rumah Allah itu, ta'zim di Baladul Haram dengan cara memuliakan tanah suci itu semuanya mendapat pahala.
Jadi ta'zimnya kebaikan. Maka dilakukan ta'zim nafahala. Datang orang bertemu dengan kita, tapu mulia agaknya, Assalamualaikum. Enan jak dengku yang ta'zim sian menurutnya. Untuk mengfahala tata guru urungnya. Jadi baik mukrob dan baik mengkurob yang beratlam. Yang mukrob biasanya kan mukrob lebih beratlam. Maka ada sapaan. Kalau tanya urang timu, kalau urang timu, karena ketika bertemu kita tidak begitu ceria dengan orang lain. Ini diakui dalam ilmu manajemen pelayanan itu diajarkan. Kenapa orang suka berbelanja di mall-mall atau di ya market? Karena bandar tamangkan juga berkem. Boleh berkemnya orang yang dari itu. Maka leu rak belanja kana. Man ada tamu mak gede danyoan, so bermun bi begah dan buat ro ya ju. Maka itu bahagian daripada menghormati juga. Wajib mereka diajarkan. Pelayan itu wajib senyum, benar kem lah. Tu orang mublau kan dah kem agak aja orang rezeki dengan secara adat. Pak Jik Loman tu, Pak nak perle kan menang dengan orang mublau. Apa kan ala kepre. Nyo te tamuan gede kan, tantang te ala kepre. Hai. Apa dai tanya? Kenapa tidak disapa? Kenapa tidak disenyumi misalnya? Baik. Jadi ta'zim itu mendapatkan pahala. Menghormati itu dapat pahala. Nanti ditemukan hadis Nabi ketika Nabi bertemu dengan anak-anak, Nabi tidak menunggu diucapkan salam oleh anak-anak. Nah hadisnya tidak ada juga dalam Riyadhus Shalihin tu. Kata Nabi untuk menganak miat, awai Nabi bersalam. Man so mulia Nabi nganak miat kan mulia hak Nabi. Tapi Nabi bersalam ke anak miat. Padahal Nabi itu pemimpin alam. Jadi pemimpin alam saja bersedia memberi salam untuk anak-anak. Gepu mulia anak miat. Karena anak miatnya mantap bersalam lagi tanya, cukup tenang ya pegah banget ni. Bapak itu salam tadi saya. Kau galak ya? Maka tanya orang but galak atau menyawai ke mentutur orang raya tanya. Mai tanya orang raya pi hana bah dalu preh mentutur but. Ha? Tanya bang kaji pejabat kompreh salami li rakyat. Padahal sangat mulia jika ia memulai. Pak kecil untuk orang kampung. Awai pak kecil bersalam. Cukup tenang orang kampung ah. Tenang tak. Kepala kantor bersalam dengan honor. Tenang anak honor. Walaupun peng ini. Minimal senang baik kepala mendam. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi diambil contoh dari Nabi, bahkan bukan hanya memuliakan orang yang dewasa, anak-anak pun Nabi memberikan salam. Kepuya bersalam kana min lisurur, pesenang hati. Pak Gufakru tadi ahli pendidikan. Bagaimana diajarkan di dalam ilmu pedagogik, ilmu mendidik anak. Yang anak min senang yang kata-kata ya, dengan bahasa kita. Maka anak kena kerja saat do kena kerja saat. Tapi dia dipanggil sini nak, sini ambil sebentar. Kau tenang anak min. Itanya wajah mun senang dah tajak ikulapat tenang dah. Mari acok kapu. Sampah pun tulis. Nya saya kagak sampah pun tulis bak tanya. Walaupun liahnya napu tamu kapu kan. Tapi na kebanggaan. Seolah-olah ada sesuatu yang keakraban. Ilmu zaman sering duk ikut gaya sampah pun tulis. Tapi senang tu. Padahal dia sampah pun tulisnya lewra betul tu. Tapi karena guna perhatian, makalah ada. Dia cok buku. Dia cok buku PR. Sini lu ambil buku di meja ibu di sana. Padahal kan enggak jih yang yang senang. Kan orang lain yang hana gayu. Ada boleh nak kira anak mi lain yang senang apa hana gayu. Tapi yang nya yang senang. Karena senangnya kan artinya hana senang juga diperoleh kadang-kadang dengan maka itu menghasilkan senang. Maka na buku je nbloi gede lu le buku. Rubahlah lelah menjadi lillah. Karena judul buku kan. Buah-buah tapi karena lillah nya je senang. Dumung pala.
Tengah duduk, tuam urung empat berjalan. Tajak tak perlu kena hek tu. Tak perlu bedah katnya. Tamai mau sakit hek tu. Tapi heknya menjadi senang karena tanyona kepuasan. Kata tu membantu orang rubah. Yan prinsip ke. Jadi senang katanya adalah bak prinsip. Maka dalam ayat yu'adzim ini, makna ta'zim ini, kita mendapatkan yang pertama adalah sawab. Sawabnya balasan dari Allah. Tapu mulia gop untuk mengfahala, tahormati gop untuk mengfahala. Belum lagi memuliakan seperti Ka'bah tadi dan sebagainya. Tapu mulia Quran hang biri riga berangkapat, hang bi puduk berangkapat. Bek murah dengan Quran. Tak erak buku lagak-lagak ke dia. Tak buku pejekut lagak-lagak. Man tak Quran ka merira, ka sangsui, ka hanali halaman tha rata-rata. Dia tajak bak balai beut Quran halaman tha sampai halaman 20 nya hanali. Rata-rata terliup je mana, na thom rumon pi merira wal musangsui nya hanagon. Mungkin keung gede batu Quran. Begalah karena yang takzim. Jika Quran itu terjatuh, kan tak perhut, anda sengaja. Giyu cok, giyu pemulia. Menyesal tanya, oh man, karut Quran bajaroluk. Giyu cum Quran. Untuk tanyatakan menyesal tu. Kok Quran hut bajaroluk tu? Menyesal tanya. Maka giyu cok, giyu cum. Ya. Itu takzim. Wa uhillat lakumul an'ama. Dilanjutkan oleh Allah. Dan dihalalkan kepadamu, kepada kitanya, al-an'am, yaitu binatang, ay an ta'kuluha, dan dihalalkan kepadamu, yaitu memakan binatang. Gimana caranya memakan binatang? Kon berarti binatangnya dapat udip ba'da zabhi, gepehali oleh gusi. Jadi pajan halia makanan ba'da zabhi, bukan ba'da tagun. Kan ba'da tagun halia makanan. Ba'da sembelih. Nyok an'amnya binatang yang ternak. Nyok hanaruh engkut dina an'am. An'am hanaruh engkut, hanaruh darut, genek pegah di sini binatang yang disembelih. Menyo untuk kurban kan kalihna aturan. Budena, unta, bakar, lembu, ganam, kameng, kabesan, kebiri. Nyan halia dapat jauh, tapi kan dapat jauh udip-udip, yaitu ba'da zabhi. Kita makan setelah sembelih. Nak pegah lih sembelih lih tataguan laum, nyah nak pegah lih. Jadi halal menurut ayat ini kita makan daging yang belum dimasak. Haram kita makan daging yang tidak disembelih. Maksud kurban bersa, leuthat kurban. Saking leuthat kurban, hotaba kurbannya. Karena kalau leuthat. Kan kata adanya bahasa Arab, tasyrik, syirkun, kiu bak ujung. Uro tasyrik kok. Kan uro tasyrik, kan keh bak ujung kan. Gekun ayyamut tasyrik kok. Kiu bak ujung. Hari-hari manusia menjemur daging. Karena uronya leuthat siya. Kan habis baju uranya nanti uro tanggal 10 Dzulhijjah habis baju. Maka karena le singah jid lam semesti le mudah laju. Jadi peut uronya nyan urang Arab awal hana bu lain. Gade sia geroge. Maka gekun uro made. Dan juga ada maknanya belah, perinyak. Guprinyak sia. Karena leuthat kan ya punya ini kai koh lah macam tu kan. Pokoknya itu tasyrik, itu hari berkaitan dengan daging semua. Jadi watega ada daging mungkin sangat kering, kaitam daging tu. Nya memang paju, hana agak rendang, silakan. Hana agak ceruhli, silakan. Tapi jangan ada darah. Maksud menanya kan menghai tak hai tak cuma ceruh. Ka ke lih ada, ka baju na bu. Tapi bekna
darah. Kahalanya, sebab kali gusi binatangnya. Metode umahnya hanjat baca dalam hari empat kalau tagu rendang. Nyahana kayaknya. Jadi memasak itu selera. Tapi halalnya itu dihitung sejak disembeli dan sejak mati setelah disembeli. Kalau gusi mantap muka pru. Tatak laju tak cok sikilo tak awa juga deh. Tanya sia kata puak, lu mau mantang prek pak kalau mati pi. Nya harum sih kan. Pertama disembeli, yang kedua menunggu mati disembeli dulu. Baru halal. Tengah lu mau kuprek kaki yang balik tak sia lah pun kaputuh aku, tapi kalau mati nyan hanjit cok aju sia tetah laju puak juga magun. Hana kira lom nyan halal. Nah, jadi nunggu mati. Maka lumo leh gesi lagi bak YouTube. Bila bang gesi lumo pelabel lumo kau tulang gesi bak bineh kerung. Nah, beredar. Nyan 3 hut urang temu siang lumo 3 hut lang kerung. Munyo mati lang kerung, maka itu bukanlah mati yang halal dimakan. Yang kecil long pikir pujit. Bangai lagi nya urang temu si kau bak bineh kerung. Pujit kau bangai lagi temu si. Hana gedepu bahwa mangsi mulawal lumoi grup langkrum kan mudah raya batap tengah. Mana ayo tertiji ju tarhom ju tu. Kan mati lang ianya itu dianggap mati bukan sembelihan. Sama lagi mana atai gusi zaman si hanya kau mana apa sampai nya leh tasi iplung itu mengluang. Brum iplung lang luang no dalam kada udah balang luang mati ju hanjut apa jauh. Karena itu dianggap mati bukan lantaran sembelih, tapi mati lantaran tenggelam. Ya hukum sembelih. Maka nak buka hukum roy babut dabaih, bab tentang semusi. Ya urut semusinya kau dah kan. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, baik, makasih banyak. Hukum memberi salam itu sudah disebutkan oleh Allah wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw ruddu mislaha. Bila kamu diberi penghormatan bit taslim, maksudnya adalah dengan ucapan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duna fauqaha, tidak perlu tambah lagi karena yang paling maksimal ucapan salam adalah sampai wabarakatuh. Li wabarakatuh nya hanggebi kena pulih karena Ibnu Abbas pernah menegur sahabat lainnya yang mengucapkan assalamualaikum alanya yang ditambah kalimat lain. Ketua lunalang penjelasan bab salam. Maksud contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya hanali kena tanya. Getegur le Ibnu Abbas. Salam itu sepanjang-panjangnya adalah hatta wabarakatuh. Maka teks salam adalah yang telah disebutkan oleh Nabi seperti itu. Maka salam di luar itu bukanlah salam dalam konten salam kita orang muslim. Tetapi salam itu ada mungkin bagi di luar muslim. Salim utanya nyan, bantakun nyan, jid ke ibadah tu, bantakun nyan. Munyo takun selamat pagi. Memang pagi. Munyo pagi kan mungkin akan selamat sore mesti. Cuma ya hana akan selamat subuh. Kan? Sebab selamat subuhnya kan. Watai bagi lehzona pagi, siang dan
sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat sore. Itu tidak menjadikan lafaz taslim dalam bahasa kita, tapi itu menjadi harapan biasa. Selamat pagi, semoga pagi ini kita selamat. Selamat siang, semoga siang ini kita selamat. Selamat malam, semoga malam ini kita selamat. Kalimat selamat yang kata terjemah dalam bahasa kitanya kan assalamu artinya selamat. Maka tidak menjadi lagi lafaz sebagai lafaz ibadah. Yang je putra teman, harapan je ke ibadah. Harapannya je ibadah. Selamat pagi. Maksudnya putra, semoga pagi ini kita selamat. Lu mana lu balik? Selamat siang. Semoga siang ini kita selamat. Tapi itu bukan ucapan taslim. Kan taslim, masih kan taslim lagi ibadah. Lagi contoh mana otak cok mik nyo berhubung kalihu. Nyo kalihu takun. Nah salah takun kalihu memang hana salah sebab kalihu. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai lafaz azan. Beraya lom tak surah aja, berbertuh takut hana fahala. Dalam artipu hana fahala azan. Paling-paling pemerintah wa onyo hai kalihu pak hinyo kalihu, tapi hanje ke azan yan. Maka baik wate kalihu cok ming nyo katruk lihu. Nyan tak culak urang lang kuliah rupa. Maksudnya bukan ucapan yang dianjurkan. Baik. Semua kita berharap sejahtera, tapi itu bukanlah salam dalam persepsi agama kita. Arti salamnya sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Mana orang yang hana perlu sejahtera ke hana? Mandum perlu sejahtera. Secara arti itu tidak salah. Semua kita ingin sejahtera. Tapi bukan dalam bentuk lafaz agama kita Islam. Boleh salam sejahtera untuk kita semua. Enggak salah. Hana salah ya. Cuman tidak menjadikan lafaz itu ibadah salam bagi kita. Maka kadang-kadang orang kan double kan, double. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nah, jadi karena untuk orang yang di luar Islam, kita tidak boleh mengucapkan assalamualaikum itu, dan itu haram hukumnya dalam persepsi agama kita. Nah, jadi ini jangan diparadoksikan dengan pandangan nasional nanti. Memang lafaz salam orang Islam, assalamualaikum. Kenapa assalam? Assalam itu ismun min asma'illah. Salimnya salah sabuh nan Allah. Assalamu jalla jalaluh. Kan nan Allah ya. Apa arti salam? Yang maha memberi selamat. Maka katakan assalam, tam doa. Semoga drone selamat. Selamat. Selamat iman. Mantu kafe kah? Nadakun tanya. Di situlah letak larangannya. Apa ya? Ya. Illa ma yutla alaikum. Semua itu sudah dihalalkan oleh Allah. Kalau ada pertanyaan, mana binatang yang tidak halal? Jawabnya, yang disebutkan tidak halal, ya tidak halal. Kalau tidak disebutkan tidak halal, berarti itu halal. Walaupun nanti ada tinjauan kabaih dan ada tinjauan bukan tayyib. Tapi mihana disebut haram, hanjit tak apa haram lagi tanya. Kecuali kekalan daripada kaifiat. Ya, baik, luntur rasa demikian. InsyaAllah kita lanjutkan pada malam Kamis yang akan datang dan seterusnya. Mudah-mudahan ada waktu bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.